Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmatin Allah, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat menemani waktu berbuka kita yang insya Allah akan membahas keutamaan sahur dan berbuka puasa. Sahur dan berbuka puasa merupakan dua kegiatan yang selalu dilakukan bagi orang yang berpuasa. Tetapi tahukah kita bahwa syariat Islam menempatkan dua kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang sangat istimewa, kegiatan yang penuh berkah. Jadi bukan hanya sekedar mengganti makan saja, mengganti waktu makan sebelum puasa, tetapi ada keutamaan, ada kedudukan yang mulia di kegiatan sahur dan buka puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakatun." Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, tahukah kita apa itu keberkahan? Kita sering mendengarkan kata-kata berkah. Bahkan sering sekali kita mendengar masyarakat itu berburu keberkahan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya, di hari-hari yang lainnya, sampai-sampai melakukan aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahur itu merupakan salah satu wasilah untuk mendapatkan keberkahan, karena ada begitu banyak kebaikan yang ada di waktu sahur tersebut. Kegiatan sahur tentu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengikuti sunnah atau contoh yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita makan sahur dengan niat mengikuti sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahur kita menjadi lebih bermakna, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar makan sebelum berpuasa. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah, keutamaan sahur berikutnya adalah tentu kita menjadi lebih siap fisik kita untuk menahan lapar dan minum selama berpuasa. Bisa dibayangkan kalau tidak makan sahur, kita terakhir misalnya makan malam jam 8 malam, sehingga itulah terakhir kita makan sampai menjelang berbuka. Jadi begitu lama perut kita, tubuh kita letih menahan lapar dan haus. Sampai-sampai dikisahkan ada seorang sahabat itu sampai pingsan ya di kebun ya saat dia bekerja. Tuh. Hebohlah para sahabat. Mengapa ada yang pingsan? Apa yang terjadi? Ternyata sahabat tersebut tidak makan sahur sebelum berpuasa, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mengambil keberkahan pada makan sahur agar salah satunya tubuh kita, fisik kita lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian keberkahan apa berikutnya? Yaitu kita mendapatkan waktu yang fadilah ketika kita melaksanakan makan sahur di sepertiga malam terakhir. Kapan itu?
Ya, kira-kira 1 jam sebelum azan subuh. Ya. Jadi kira-kira 1 jam sebelum azan subuh itu merupakan sepertiga akhir malam yang Allah turun ke bumi untuk mendengarkan munajat dari hambanya, untuk menerima taubat para hambanya yang beristighfar. Dan bisa dibayangkan, orang yang makan sahur di sepertiga malam berarti dia tidak melewati waktu yang penuh berkah tersebut. Jadi diutamakan untuk mengakhiri sahur, bukan di awal atau misalnya sebelum tidur, jam 10 aja lah sahurnya, atau jam 12 malam. Nah, kita tidak mendapatkan waktu yang berkah yang dimaksud. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmatin Allah, anjuran untuk sahur itu bukanlah sesuatu yang wajib. Tetapi kalau kita tidak mengikutinya akan sangat-sangat rugi. Padahal Rasulullah SAW itu mencontohkan bersahur walaupun dengan air putih saja atau sebiji kurma itu sudah mewakili dari keutamaan, dari mendapatkan keutamaan sahur tersebut. Berikutnya yaitu keutamaan berbuka puasa. Berbuka puasa adalah saat-saat yang pasti kita nanti-nantikan. Tetapi sama dengan sahur tadi, berbuka puasa itu akan menjadi sesuatu yang biasa saja kalau kita tidak memahami, tidak mengetahui apa keutamaan dari berbuka puasa dan bagaimana caranya mendapatkan keutamaan tersebut. Rasulullah SAW mencontohkan, mengajarkan kepada kita untuk mensegerakan berbuka puasa. Jadi pada saat kita jam-jam menjelang berbuka puasa, kita memastikan, oh ini jam berapa ya nanti berbuka. Sekarang sudah sangat-sangat memudahkan. Kita tidak perlu lagi melihat misalnya ke tempat yang lapang gitu ya, untuk menunggu atau melihat apakah matahari sudah terbenam ya, sebagai tanda untuk masuknya waktu maghrib. Tetapi dengan kecanggihan yang di zaman sekarang, kita juga sudah mendapatkan jadwal imsakiyah, misalnya bisa juga dari aplikasi. Begitu memungkinkan kita untuk memastikan kapan kita bisa berbuka puasa. Jadi memang kita tunggu. Ketika kita menunggu, bukan berarti hilang wibawa kita. Seperti orang kelaparan atau ya rakus ya. Kecuali kalau memang kita makannya itu langsung gitu ya, tidak menggunakan adab ya. Jadi tetap ya menunggu ya, kemudian membaca, meneguk ya, seperti sunnah Rasul meneguk air putih atau memakan 1 buah kurma. Setelahnya baru silahkan mau beribadah, sholat gitu ya. Jangan dibalik gitu. Jangan nantilah, tanggunglah, sudah azan langsung aja sholat dulu, nanti aja bukanya, gak lapar kok gitu ya. Nah, atau misalnya lagi tanggung, masak belum beres atau masih di kamar mandi. Nah, itu contoh-contoh yang tidak menunggu waktu berbuka, tidak ingin mendapatkan keberkahan, menyegerakan berbuka puasa. Dan Rasulullah SAW tadi ya sudah disebutkan mencontohkan dengan berbuka. Kalau Rasulullah SAW itu mencontohkan dengan rutop ya, kurma basah. Kalau tidak ada dengan kurma kering. Kalau tidak ada dengan air putih. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan? Begitu banyak hidangan yang ada di atas meja dengan berbagai macam hidangan yang menggugah selera. Biasanya kalau puasa kan gitu ya, lapar mata. Jadi semua itu rasanya pengen dimakan. Tetapi pada saat makan paling kita cuma makan sedikit. Dan malah
sayang sekali kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasul. Padahal kurma ada. Kita tidak susah-susah lagi mencari kurma sekarang. Tidak harus pergi ke tempatnya langsung. Begitu banyak kurma yang bisa kita dapatkan. Tetapi sayang sekali apabila kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanlah walaupun dengan sebutir kurma untuk membatalkan puasa kita. Atau minumlah dengan air putih. Sehingga kita mendapatkan keberkahan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa Asidiki Studio yang dirahmatin Allah. Itulah tadi ya, 2 kegiatan sahur dan berbuka yang bisa jadi menjadi kegiatan yang mendapatkan pahala yang luar biasa, bukan menjadi kegiatan yang biasa-biasa saja ketika kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita tidak mengikuti 2 kegiatan yang seperti yang ringan saja, sangat-sangat ringan. Tidak perlu usaha yang keras untuk mendapatkan keutamaan dari sahur dan berbuka puasa. Cukup dengan kita mengakhiri waktu sahur, banyak beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melakukan makan sahur minimal dengan segelas air dan sebiji kurma, itu sudah cukup mewakili untuk mendapatkan berkah dari waktu sahur. Untuk berbuka, segeralah berbuka, menunggu waktu berbuka, dan minumlah dengan air putih atau sebiji kurma. Itu juga kita akan mendapatkan keberkahan yang dimaksud. Sangat rugi apabila kita tidak mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti amalan-amalan yang dianjurkan oleh kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari waktu sahur dan berbuka puasa. Sehingga Ramadan kita di tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ingat, jangan malas makan sahur dan bersegeralah, bergembiralah menunggu waktu berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.